Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Iman dari kelas 2 D4 Elektroindustri B dengan NRP 2321600052. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul sensor. Yang pertama, limit switch, saklar pembatas. Pengertiannya adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari normally open NO ke normally close NC, atau sebaliknya. Posisi kontak akan berubah ketika tuas aktuator tersebut terdorong atau tertekan oleh suatu objek. Sama halnya dengan saklar pada umumnya. Limit switch juga hanya mempunyai dua kondisi, yaitu menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Dengan kata lain, hanya mempunyai kondisi on dan atau off. Sistem kerja dari limit switch berbeda dengan saklar pada umumnya. Jika pada saklar umumnya, sistem kerjanya akan diatur atau dikontrol secara manual oleh manusia, baik diputar atau ditekan. Sedangkan limit switch dibuat dengan sistem kerja yang berbeda. Limit switch dibuat dengan sistem kerja yang dikontrol atau oleh dorongan atau tekanan atau disebut kontak fisik dari gerakan suatu objek pada aktuator. Sistem kerja ini bertujuan untuk membatasi gerakan ataupun mengendalikan suatu objek atau mesin tersebut dengan cara memutuskan atau menghubungkan aliran listrik yang melalui terminal kontaknya. Implementasinya, limit switch biasa digunakan pada aplikasi seperti pintu gerbang otomatis, di mana limit switch berguna untuk mematikan motor listrik sebelum pintu gerbang itu menabrak pagar pembatas saat membuka atau menutup. 2. Pada pintu panel listrik sebagai saklar otomatis, apabila panel dibuka maka lampu akan menyala untuk penerangan seperti pada kulkas. Yang ketiga, pada hoist sebagai pembatas pengangkatan barang. Yang keempat, pada tutup atau cover mesin sebagai safety, apabila cover dibuka maka mesin akan mati. Selanjutnya, pada sistem transfer seperti pada troli dan conveyor sebagai pembatas maju dan mundurnya atau forward reverse. Selanjutnya, pada sistem kontrol mesin sebagai sensor untuk mengetahui posisi up atau down dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu sensor induktif proximity. Pengertiannya, proximity sensor atau sensor proximitas atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sensor jarak, adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Dapat juga dikatakan bahwa sensor proximity adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Proximity sensor tidak menggunakan bagian-bagian yang bergerak atau bagian mekanik untuk mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya, melainkan menggunakan medan elektromagnetik atau sinar radiasi elektromagnetik untuk mengetahui apakah ada objek tertentu di sekitarnya. Jarak maksimum yang dapat dideteksi oleh sensor ini disebut dengan nominal range atau kisaran nominal. Beberapa proximity sensor juga dilengkapi fitur pengaturan nominal range dan pelaporan jarak objek yang dideteksi. Proximity sensor atau sensor jarak ini adalah perangkat yang sangat berguna apabila digunakan di tempat yang berbahaya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, proximity sensor ini telah banyak digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia.
Bahkan sensor jarak ini sudah diaplikasikan pada hampir semua jenis ponsel pintar atau smartphone pada zaman ini. Sensor proximity ini umumnya digunakan untuk mendeteksi keberadaan, kedekatan, posisi, dan perhitungan pada mesin otomatis dan sistem manufaktur. Mesin-mesin yang menggunakan sensor proximitas ini diantaranya adalah mesin kemasan, mesin produksi, mesin percetakan, mesin pencetakan plastik, mesin pengerjakan logam, mesin pengolahan makanan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis proximity sensor ada 4. Yang pertama, induktif proximity sensor atau sensor jarak induktif adalah sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik logam jenis ferros maupun logam jenis non-ferros. Kedua, capacitive proximity sensor, sensor jarak kapasitif. Sensor jarak kapasitif atau capacitive proximity sensor adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Sensor jarak kapasitif dapat mendeteksi bahan-bahan dieelektrik rendah seperti plastik atau kaca dan bahan-bahan dieelektrik yang lebih tinggi seperti cairan, sehingga memungkinkan sensor jenis ini untuk mendeteksi tingkat banyak bahan melalui kaca, plastik maupun komposisi kontainer lainnya. Sensor jarak kapasitif ini pada dasarnya mirip dengan sensor jarak induktif. Perbedaannya adalah sensor kapasitif menghasilkan medan elektrostatis, sedangkan sensor induktif menghasilkan medan elektromagnetik. Sensor jarak kapasitif ini dapat digerakkan oleh bahan konduktif dan bahan non-konduktif. Elemen aktif sensor jarak kapasitif dibuat oleh dua elektroda logam yang diposisikan untuk membentuk ekuivalen atau sama dengan kapasitor terbuka. Elektroda ini ditempatkan di rangkaian osilasi yang berfrekuensi tinggi. Ketika objek mendeteksi permukaan sensor jarak kapasitif ini, medan elektrostatis plat logam akan terinterupsi sehingga mengubah kapasitansi sensor jarak. Perubahan ini akan mengubah kondisi dalam pengoperasian sensor jarak sehingga dapat mendeteksi keberadaan objek tersebut. Yang ketiga, ultrasonic proximity sensor atau disebut sensor jarak ultrasonik adalah sensor jarak yang menggunakan prinsip operasi yang mirip dengan radar atau sonar, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Sensor proximity ultrasonik ini akan menghitung waktu antara pengiriman sinyal dengan penerimaan sinyal untuk menentukan jarak objek yang bersangkutan. Sering digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek dan mengukur jarak objek di proses otomasi pabrik. Yang keempat, photoelectric proximity sensor atau sensor jarak fotolistrik. Sensor jarak fotolistrik adalah sensor jarak yang menggunakan elemen pekat cahaya untuk mendeteksi objek. Sensor proximity fotolistrik terdiri sumber cahaya atau disebut dengan emitor dan menerima receiver. Terdapat 3 jenis sensor jarak fotolistrik, yaitu direct reflection, emitter, dan receiver yang ditempatkan bersama menggunakan cahaya yang dipantulkan langsung dari objek untuk dideteksi. Yang kedua, terefleksi dengan reflektor, emitter, dan receiver yang disimpan bersama dan membutuhkan reflektor sebuah objek dideteksi ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara sensor dan reflektor.
elektrobeam emitter dan receiver ditempatkan secara terpisah mendeteksi suatu objek ketika objek tersebut mengganggu berkas cahaya antara pemancar dan penerima. Prinsip kerja proximity sensor seperti apa yang sudah dijelaskan di atas. Sensor ini bekerja berdasarkan jarak objek terhadap sensor. Ketika benda logam atau non-logam mendekati sensor dalam jarak yang cukup dekat, sensor mendeteksi sinyal sebagai indikasi bahwa suatu benda melewati sensor. Yang ketiga, magnetic proximity sensor. Pengertiannya adalah alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran, seperti layaknya saklar dua kondisi on-off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Biasanya sensor ini dikemas dalam bentuk kemasan yang hampa dan bebas dari debu, kelembapan, asap, ataupun uap. Implementasi dari alat ini seperti pengukuran medan magnet berbasis komputer terdiri dari sensor medan magnet UGN 3503, op-amp LM358 dan ADC 0804. Prinsip kerja alat adalah mendekatkan magnet pada sensor. Keluaran sensor berupa tegangan akan dikuatkan oleh op-amp agar dapat diproses oleh ADC. Selanjutnya tegangan dikonversi oleh ADC menjadi data digital, kemudian diolah oleh komputer dengan program Visual Basic dan hasilnya ditampilkan pada PC. Bentuk fisiknya ini. Dan selanjutnya nomor 4, capacitive proximity sensor. Capacitive proximity sensor ini pada dasarnya mirip dengan sensor jarak induktif. Perbedaannya adalah sensor kapasitif menghasilkan medan elektrostatik, sedangkan sensor induktif menghasilkan medan elektromagnetik. Sensor jarak kapasitif ini dapat digerakkan oleh bahan konduktif dan bahan-bahan non-konduktif. Elemen aktif sensor jarak kapasitif dibentuk oleh dua elektroda logam yang diposisikan untuk membentuk ekuivalen sama dengan kapasitor terbuka. Elektroda ini ditempatkan di rangkaian osilasi yang berfrekuensi tinggi. Ketika objek mendekati permukaan sensor jarak kapasitif ini, medan elektrostatik pada logam akan terinterupsi sehingga mengubah kapasitansi sensor jarak. Perubahan ini akan mengubah kondisi dalam pengoperasian sensor jarak sehingga dapat mendeteksi keberadaan objek tersebut. Bentuk fisik dari capacitive proximity sensor ini seperti ini. Yang kelima, ultrasonic proximity sensor. Ultrasonic proximity sensor sebenarnya bukan sensor. Disebut kedekatan karena mereka dapat mendeteksi objek dari jarak yang jauh lebih jauh daripada sensor jarak. Sensor kedekatan lainnya. Prinsip operasi sensor ultrasonik didasarkan pada emisi impuls suara dan pengukuran waktu berlalu dari sinyal gema kembali dan yang dipantulkan oleh objek yang terdeteksi. Sinyal ultrasonik dipantulkan dengan baik oleh hampir semua bahan, yaitu bahan logam, kayu, plastik, kaca, atau cairan, dan yang lain-lain, dan tidak terpengaruh oleh benda berwarna, transparan atau berkilau. Bentuk fisiknya seperti ini. Nomor 6, photoelectric sensor. Pengertian photoelectric sensor, alat digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek yang biasanya berbentuk padat. Alat ini menggunakan energi cahaya yang berasal dari energi listrik sebagai penginderanya.
Berdasarkan prinsip kerjanya, secara umum alat ini dibagi ke dalam dua jenis. Jenis yang pertama ialah jenis refleksi. Pada jenis ini, alat pengirim cahaya transmitter dan penerima cahaya receiver berada pada satu tempat. Apabila ada benda pada posisi yang dideteksi, maka cahaya yang dikirimkan oleh sensor ini akan dipantulkan kembali ke arah sensor itu dengan sudut yang berbeda tetapi masih dalam sumbu yang sama. Yang selanjutnya sensor khusus, yaitu sensor khusus ada sensor laser. Sensor laser menggunakan sinyal laser berintensitas tinggi untuk mendeteksi sebuah objek atau mengukur jarak dan dapat memberi feedback yang konkret walaupun terdapat cahaya-cahaya lain yang dapat mengganggu. Sensor laser ini dapat mendeteksi objek dengan jarak yang lebih jauh dan lebih presisi dibandingkan dengan sensor fotoelektrik biasa. Sensor laser dapat mendeteksi objek dengan jarak mulai dari 3 meter hingga 100 meter. Selanjutnya sensor fibrooptik. Sensor fibrooptik adalah sebuah sensor fotoelektrik khusus di mana sinar yang digunakan untuk mendeteksi objek baik sending maupun receiving melewati kepala sensor melalui kabel fiber karena sinyalnya terpisah dari kepala sensor. Sensor fiberoptik sangat bagus digunakan untuk tempat-tempat yang sempit dan diaplikasikan di tempat yang banyak gangguan elektrikal. Sensor fiberoptik terdiri dari dua komponen yakni amplifier dan kabel fiberoptik itu sendiri. Selanjutnya sensor fork. Sensor fork adalah sensor fotoelektrik khusus yang emitter dan receivernya diintegrasikan di satu rumahan yang sama dengan masing-masing ditempatkan di ujung yang berbeda sehingga membuat bentuk dari sebuah fork dan garpu. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi objek kecil seperti baut. Jangkauan dari sensor ini cukup kecil dari 5 hingga 220 mm. Sensor ini biasanya menggunakan sinar inframerah atau sinar merah yang terlihat mata bila diperlukan verifikasi secara manual. Selanjutnya sensor area. Sensor area adalah sensor fotoelektrik yang memiliki multisinar. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi objek dengan bentuk dengan ukuran yang berbeda-beda. Ketika objek tersebut melewati daerah jangkauan dari sensor ini, ukuran tinggi objek yang dapat dideteksi sensor ini berkisar dari 1,5 mm hingga 1,5 mm hingga 10 mm. Output dari sensor ini dapat berubah diskret atau analog. Analog output. Sensor-sensor yang memiliki output diskret outputnya hanyalah on atau off, true atau false, sehingga singkatnya output diskret hanya memberi penjelasan apakah terdapat objek atau tidak. Namun dalam beberapa kasus mungkin kita perlu detail yang lebih mendalam seperti ukuran objek, jarak objek, dan lain-lain. Beberapa sensor yang dapat memberikan output analog adalah sensor proximity induktif, ultrasonic, sensor laser, dan sensor area. Tipe-tipe sensor yang dapat memberikan output analog. Beberapa sensor proximity induktif memiliki output analog walaupun jarak yang dapat dideteksi masih dekat. Sensor ultrasonik dengan output analog memiliki jangkauan yang lebih besar dibandingkan sensor proximity induktif. Sensor laser yang memiliki output analog memberikan fleksibilitas konfigurasi yang sangat baik karena kita dapat mengukur jarak suatu objek hingga 100 meter jauhnya. Beberapa sensor area canggih menyertakan output analog juga dengan sensor area. Sinyal output analog sebanding dengan jumlah sinyal yang diblokir. Semakin tinggi sinyal output, semakin banyak sinyal yang diblokir. Ini berguna untuk mendapatkan perkiraan tinggi atau panjang objek yang melewati pancaran sensor area.
Kesimpulannya, dengan tinjauan yang cermat terhadap spesifikasi untuk teknologi sensor yang berbeda, akan menjadi jelas bahwa ada banyak tumpang tindih dalam aplikasi sensor. Namun, dengan melihat lebih dekat Anda akan menemukan bahwa beberapa teknologi bekerja lebih baik untuk aplikasi tertentu. Misalnya jika target Anda adalah logam, seperti pada aktuator pneumatik atau penggerak motor. Mulailah dengan sensor jarak induktif. Sensor fotolistrik adalah tempat awal yang baik saat mendeteksi palet atau kotak pada konveyor dan aplikasi pengendaraan bagian lainnya. Jika Anda perlu memantau level tangki, sensor jarak kapasitif atau sensor ultrasonik biasanya merupakan pilihan terbaik Anda. Jangan lupa untuk mempertimbangkan hal-hal yang diabaikan seperti warna sensor fotolistrik, diffuse, pertimbangan pemasangan untuk sensor fotolistrik sinar tembus, jika objek logam yang Anda deteksi terbuat dari logam besi, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.